Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryadi dari Lampung. Syariatnya saya sampai sini 5 hari lama. Yang saya pertanyakan yaitu zikir sirul asrar, yang tingkatannya su'arul basiroh, ainul basiroh sampai hak basiroh, panul zakir. Itu memang prosesnya memang apa naik turun seperti itu. Dan yang saya pertanyakan, gimana supaya dikunci di panul zikri kalau bisa naik terus gitu loh. Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, ini bukan pertanyaan, ud'uni astajib lakum. Jadinya maaf ini saya gledek nih, grogi. Ud'uni astajib lakum, saya nggak bertanya di sini. Saya punya keinginan penting bagi saya, bahkan pentingnya ini bagi saya lebih penting dari tugasnya Pak Lurah. Kenapa penting bagi saya? Saya pingin sowan sama Pak Lurah 5 menit aja kalau boleh, gitu aja. Cuman gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentol ya ora apa-apa. Nggih, monggo 5 menit. Memang Pak, jawaban yang pertama, jenengan latihan sepeda tiba ngoten. Wis mesti tiba iku gak salah manakala Anda naik sepeda lagi, kau pegang lagi, kau belajar lagi, terus begitu. Itu nggak salah. Yang salah itu ketika Anda jatuh dan terasa sakit, wis moh gak enak, wis loro. Barulah inilah yang Allah hukumi sebagai orang yang berputus asa. Memang Pak seperti itu. Lah untuk tidak supaya sering jatuh, dulu pernah saya katakan, anak bojomu tinggalen, kabeh tinggalen, mlebu nang guwa utawa nang nggone kamar sendiri, hatimu setiap napas terus dikira. Jikalau anak bojo penggawean iku kau rasa mengganggu hatimu untuk berpikir. 1, 2, jikalau tidak mengganggu, mengapa kau tinggalkan? Ketika saat kau berinteraksi dengan istri, suami, anak, terus harta benda tidak mempengaruhi hatimu, mengapa itu harus kau tinggalkan? Jangan. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Mbah Kiai, dalam badai tanglet bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini ya? Bahasa Indonesia, ya. Yang mendengarkan itu juga nasional. Kita mau tanya berhubungan dengan materi yang disampaikan Abah Kiai tadi, masalah berpolitik, yang mana tadi disebutkan rosi wal murtasi finnar, yang mempunyai tanggung jawab terhadap memperingatkan kepada pihak-pihak yang berwajib itu siapa? Karena di dalam diri kami, alhamdulillah, kami masuk ke Pondok Jaya Baru ini sudah tidak bisa menyalahkan siapapun, karena semuanya datangnya dari Allah. Maka dari itu yang kami tanyakan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan pihak-pihak yang berwajib?
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau itu aku jawab dari kacamata syariat, ya para alim ulama, tapi ya kudu duweni akhlak. Akhlake kudu ditata, gak koyok klason mang misah misuh. Wong aku dudu ulama kok. Kan tak saya katakan aku dudu kiai. Itu cara syariate. Cara hakikate ya Gusti Allah dhewe. Dengan cara apapun Allah bisa, walaupun tidak melalui tausiah ngeten iki. Bisa. Carane apa? Gampang. Nyun sewu dihadapkan problem, diperiksa KPK, BPK, inspektorat, kepolisian, itu sebetulnya sebagai peringatan. Allah dengan cara mudah saja untuk memperingatkan. Terakhir Gusti Allah itu memberikan peringatan, wa ahlaknahum wa anzainahum ma'ahu, dengan cara Gusti Allah ngutus malaikat. Nek wis Gusti Allah ngutus malaikat entek Pak wis. Sak oyot-oyotin entek pun. Penghancuran ya. Penghancuran. Iku kalau di sisi kacamata hakikat Allah sendiri mengkaten. Masih ada? Ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan materi, tadi ada makalah rahmat salam kepada Rasulullah Ibnu Abdillah. Apakah itu penting? Dengan sebuah kapasitas Rasulullah yang luar biasa, yang dianggap tingkat keilmuan dan apapun namanya itu sudah tuntas di hadapan Allah. Kalau ngomong kekasih, di atas kekasih dan kekasih, apalagi yang ngomong adalah orang batil rahmat terucap kepada Rasulullah SAW. Dan saya melihat di semua mukadimah jenengan itu nggak pernah ada makalah itu yang pertama. Yang kedua, tadi sekilas ngomong soal kematian. Ketepatan Jumat kemarin ibu saya dipanggil Gus. Pertanyaan saya ketika saya masuk di hakikat seperti ini, mengetahui ilmu dinut tauhid seperti ini, ketika saya ingin melihat rohania ibu saya itu masuk ke kegelapan atau ke terang benderang, itu bagaimana? Apakah ada ilmu yang jenengan bisa praktekkan bahwa mati yang sekian detik itu, sekian menit itu, apakah ada cara seperti itu sehingga saya bisa melihat rohania ibu saya itu kemana? Ini penting. Kalau bisa malam ini saya ingin Gus. Yang kedua, yang ketiga, iya Gus, tadi mempertegas soal semangatnya jenengan ngomong bagaimana biaya politik ini terlalu tinggi. Apakah ilmu hakikat, karena sistem hukum dan apapun itu tidak bisa memberesi persoalan gratifikasi, persoalan korupsi, persoalan politik biaya tinggi. Apakah hakikat ini Gus berani menjamin bahwa ketika pejabat di Indonesia ini, kemudian para petinggi-petinggi, para birokrasi ini masuk dulu ke hakikat baru menjabat, apakah itu ada jaminan bisa memberesi persoalan itu? Karena dari dulu tidak pernah beres. Sampun? Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dalam kitab ini saya cantumkan terkait sholawat serta salam?
berangkat dari awal supaya kitab ini bisa diterima di kalangan masyarakat umum. Saya pakai etika, tapi dalam pencantuman wassalatu wassalam, hati kita harus kembali kemana? Paham? Itu bagaimana mungkin orang yang sudah dijamin kok katik ada kalimah wassalatu wassalam? Iku semua karena etika. Etika. Yang kedua, jikalau etika ini secara syar'i tidak kami cantumkan, wong tujuan kita itu supaya adanya cetakan atau terlahirnya satu makalah itu supaya bisa diterima oleh kalangan masyarakat umum, sudah wajar miturut sistem wasilun itu mencantumkan. Paham ya? Tapi harus tahu secara ruhaniyah larinya kemana. Itu yang pertama. Terkait masalah ru'yatul ummi ba'dal mautiha, apakah bisa lewat oposit? Perkara apa yang kita lakukan itu untuk mengetahui? Jikalau iya, itu penting bagi kami. Jujur, aku nggak pernah didik seperti itu. Walaupun ada pengajarannya, saya nggak pernah didik itu. Jikalau kau ingin tahu itu, golek kiai liya. Wis, jawab aku tegas. Jawab aku tegas. Sebab jikalau aku ingin mengarahkan ke dunia kasab, itu sudah keluar dari risalah yang aku sampaikan. Iya, betul. Kalau itu memang kemauan Anda, keluar dari Jaya Baru, cari. Dan itu tidak saya salahkan. Enggak saya salahkan. Dalam arti keluar, cari mukabalah, golek wong sing iso nuntun atimu kepingin roh alam mukasa. Aku enggak pernah didik jenengan itu untuk masuk alam mukasafah. Tapi jikalau itu Anda diberikan bonus untuk di situ, itu urusan Allah. Yang jelas saya tidak pernah mengarahkan Anda untuk di situ, nggak pernah. Makanya jikalau jenengan bronto hati ini pingin di situ, cari orang lain, jangan cari saya. Salah alamat sampean. Satu. Nomor dua, nomor tiga, tentang masalah biaya politik terlalu mahal. Apakah bisa menjamin ini nanti akan tuntas? Sing jamin iku Gusti Allah, duduk klason. Bahasa Anda tadi mengatakan klason. Saya jawab klason gak iso jamin. Kuwi sok musul, klason gak iso jamin. Gak iso. Sing iso jamin pangeranmu dewi. Pangeranmu dewi. Mengapa saya katakan demikian? Saya berhati-hati jangan sampai kamu itu untuk memuliakan selain Allah. Itu loh. Sebab makhluk siapapun dalam Al-Quran saya temukan 11 ayat tidak punya hak untuk bisa menjamin memberikan manfaat dan menolak mudarat. Semua itu terjadi sumbernya dari Allah. Condongkan hatimu padanya. Condongkan. Saya katakan sekedar menyampaikan apa risalah yang beliau sampaikan. Apa isinya? Siapapun Anda, kalau hatinya betul-betul bertauhid, Anda tidak akan pek-pek barang wong li. Jangankan wong liya, hakmu sendiri secara syar'i iku enggak boleh diakui kok. Ini di dalam petunjuk dino tauhid seperti itu. Tapi jikalau Anda katakanlah sudah ngaji di sini, kok ning ati sik ana kemilikan orang lain, perlu ditanyakan. Model kaya apa lagumu itu? Ngono lho. Paham nggih? Mesisan.
Mesisan, cara ngomong mesisan. Yang punya maksud walaupun di hatimu itu sakit, maksudku ben waras. Ngono lho, ben waras penyakit ati kuwi. Bahasa teori ilmu, wong nek wis bener-bener artinya itu dah ada di alam ahad, udah jangankan Pak hak orang lain secara syar'i, hak sendiri kalau gak boleh dimiliki. Rasa rumangsa wae dhewe gak oleh. Tapi jikalau kita katanya sudah belajar, katanya sudah melakukan, kok yo belum masuk target, berarti tertanda belum maksimal. Sekali lagi, yang hanya bisa menjamin segala hal apapun hanyalah Allahmu di dalam dirimu sendiri. Mekaten. Ibu ada enggak? Cukup? Pun wonten mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.